problem. Jangan kapok untuk berjuang dan jangan kapok juga untuk melakukan yang terbaik di setiap momennya. Dan teman-teman, aku rasa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dan aku rasa juga ini bukan merupakan suatu kesedihan yang terus-menerus harus teman-teman rasakan. Akan tetapi, cobalah kelola emosinya dan cobalah untuk lebih bijak lagi menangani hal-hal seperti ini. Ya, aku rasa hal wajar ketika teman-teman itu sedih dan juga kecewa atau bahkan marah terhadap diri sendiri, ya wajar. Silakan untuk bersedih terlebih dahulu, nanti dipikirkan bagaimana teman-teman bisa bangkit daripada kesedihan ini. Dan aku rasa ini bukanlah akhir daripada segalanya atau teman-teman gak bisa masuk ke ini. Bisa, tentu saja bisa. Karena di sini aku bakal membahas mengenai bagaimana untuk teman-teman yang gagal di SNBT mengenai KIP kuliahnya. Apakah masih bisa mendaftar lagi atau tidak gitu teman-teman. Kenapa penting ini aku bahas? Karena setidaknya mungkin bisa memberi semangat, energi positif kepada kalian semua untuk meraih PTN-nya masing-masing. Dan di sini teman-teman, jika teman-teman dinyatakan belum diterima di suatu PTN, maka untuk kategori KIP kuliahnya ya udah gitu. Udah untuk seleksi itu aja, untuk seleksi SNBT aja. Artinya ketika teman-teman nggak lolos di SNBT, maka KIP kuliahnya juga gitu, juga begitu di kampus itu, karena itu beriringan jalur masuk dengan KIP kuliahnya. Akan tetapi, apakah teman-teman masih bisa daftar KIP kuliah di jalur lain? Jawabannya tentu saja bisa teman-teman. Dan swasta pun itu juga ada menyediakan yang namanya KIP kuliah. Seperti yang aku tahu ada di PGRI Palembang, Bina Dharma yang di Palembang. Nah itu yang aku tahu swasta, tapi membuka yang namanya KIP kuliah juga. Nah di sini teman-teman, ada juga teman-teman mungkin masih mau tuh di jalur mandiri. Pokoknya aku mau PTN, pokoknya aku mau ini. Nah jalur mandiri itu juga ada tuh PTN yang menerima mahasiswa KIP kuliah di jalur mandiri. Artinya ya teman-teman dibebaskan dari biaya-biaya yang mahal seperti puluhan juta seperti itu. Contoh kampusnya yaitu Unpad, Universitas Padjadjaran. Di situ mereka menerima mahasiswa KIP kuliah melalui jalur mandiri. Artinya teman-teman masih memiliki kesempatan untuk masuk ke PTN yang teman-teman pilih. Nah di sini mengapa aku hanya mencontohkannya sedikit di jalur mandiri? Enggak aku bilang semua PTN itu bisa jalur mandiri KIP kuliah. Tidak teman-teman. Ada beberapa kampus yang bisa, namun kebanyakan nggak bisa gitu teman-teman. Karena ini merupakan jalur mandiri, artinya yang dikelola oleh PTN-nya masing-masing, kebijakan PTN-nya masing-masing. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Cara mengetahuinya, lihatlah bagaimana website tersebut memberikan informasi mengenai jalur mandiri dan KIP kuliah, apakah menerima atau enggak. Kalau nggak menerima ya udah, nggak usah. Kalau merasa nggak masuk, nggak layak, nggak mampu untuk membayar biaya itu, jangan terlalu dicoba, jangan terlalu memaksakan. Nanti takutnya teman-teman memaksakan dan ya alhasil tetap ditolak juga sama diri sendiri kalau udah terima di PTN tersebut. Nah artinya teman-teman untuk status KIP kuliahnya ketika gagal SNBT itu ya udah KIP kuliahnya putus kalau untuk di SNBT. Tapi berlaku juga untuk tahun depannya juga bisa. Nah ketika teman-teman itu mau mendaftar mandiri itu juga bisa dengan syarat PTN tersebut menerima mahasiswa di jalur mandiri. Dan yang ketiga di swasta juga bisa. Apakah swasta itu menerima KIP kuliah di swasta tersebut, di PTS tersebut teman-teman. Nah ketika teman-teman itu mau gap year gitu, apakah bisa gitu gap year mendaftar kuliah lagi? Jawabannya bisa teman-teman, dengan syarat teman-teman itu belum lulus 3 tahun sebelumnya gitu. Kayak misal teman-teman sekarang angkat lulusan SMA-nya tahun 2023 ya. Nah artinya teman-teman masih memiliki 2 kesempatan, 2 tahun lagi, 2 tahun ke depan untuk mencoba di SNBT ini. SNBP nggak bisa lagi kan, SNBT. Artinya teman-teman kalau tahun besok mau daftar, bisa untuk mendaftar SNBT dan mendaftar KIP kuliahnya juga bisa. Atau mungkin kata-kata ini cukup membantu untuk teman-teman, karena ya aku juga pernah merasakan bagaimana gagal ditolak di SNBT dan gagal untuk mendapatkan prodi dengan PTN yang aku impikan. Ya aku juga pernah merasakan itu. Akan tahu tapi bagaimana cara kita untuk mengelola emosi kita, bagaimana cara kita untuk berangkat, untuk berjuang kembali untuk masa depan kita. Karena yang aku rasa dan yang aku pikir,
ini bukan akhir dari segalanya, dan aku yakin bahwa ini merupakan takdir terbaik yang telah diberikan Tuhan untuk kita. So, bagi teman-teman yang nggak keterima di Jagot ini, tetap semangat dan juga berjuanglah selagi mampu untuk berjuang, dan sedih boleh tapi jangan terlalu berlarut ya. Oke, semangat. Bye bye.